politik itu bekerja di tempat kotor. Pengen ke politik, pengen merubah politik, pengen memperbaiki Indonesia dan sebagainya. Ya nggak bisa. Apa yang membedakan antara orang baik di politik pada akhirnya dengan orang jahat di politik? Kalau naturalnya kekuasaan itu pasti sewenang-wenang, berarti kan ada korban dari kesewenang-wenangan. Berarti nature-nya kita sipil yang tidak berkuasa itu pasti jadi objek kekuasaan. Berarti nature-nya kekuasaan memang itu korup. Absolute power, corrupt absolutely. Ketika para politisi mengeluh, empati masyarakat muncul. Secara strategi harus diakui itu berhasil. Anaknya Panji, istrinya Panji juga kena serangan. Menyamakan bahwa yang terjadi di Wapres itu sama dengan yang terjadi di Panji. Tanpa ada relasi kuasa di sana. Dan itu yang justru berbahaya. Ujungnya akhirnya adalah makanya sopan-sopan kalau mengkritik. Karena kalau nggak sopan, lo lihat Panji. Ada nggak peluang bahwa suara anak muda ini menjadi faktor penentu hadirnya aktor-aktor yang baru di 2029? Sejarah justru hanya menunjukkan bahwa satu-satunya yang berhasil menggantikan status quo cuma revolusi. Top 1 topik di hari ini itu semua tentang politik. Itu mulai dari bencana alam yang kemudian ditafsir sebagai bukan bencana alam tapi efek dari kebijakan politik, sampai di persoalan tentang ijazahnya Pak Jokowi. Itu ditafsir sebagai sesuatu yang lahir karena politik gitu. Perdebatan-perdebatan di timeline kita di sosial media pun, saya yakin dalam 10 kali scroll mungkin yang isu politik mungkin sekitar 8 atau 9. Makanya mungkin di kesempatan kali ini tidak ada salahnya kalau kita bahas politik, tapi bukan politik seperti apa persoalan yang terjadi selama ini, tapi politik sebagai ilmu pengetahuan. Tamu saya hari ini adalah Kang Lutfi Hasanabulkiah. Selamat datang, Kang. Siap. Sehat? Terima kasih. Sehat. Beliau adalah dosen muda politik yang sangat kritis di sosial media. Reelsnya banyak banget tuh viewsnya. Iya, lumayan. Pertama kali lempar reels kritis itu motivasinya apa kemarin? Yang lu kritik pertama kali itu apa? Apa ya waktu itu ya? Tapi pasti soal kegelisahan politik. Kegelisahan Ya, politik. narasi terutama spesifik soal narasi gitu. Yang ya agak lucu-lucu memang narasi-narasinya. Karena memang suka yang apa ya, di kelas terutama mahasiswa suka nanya, kok ini begini misalnya, kenapa pernyataan elit begini gitu. Jadi akhirnya capek jawab mahasiswa, ya udah lempar aja pada akhirnya di publik gitu. Jadi itu bahan kuliah umum. Iya, kuliah sehari-hari. Iya. Jadi kan akhirnya menarik ini, Kang. Menariknya adalah karena kalau yang gelisah itu masyarakat biasa gitu, ya oke lah gitu. Tapi kalau yang gelisah adalah seorang dosen yang tahu teori politiknya, artinya memang politik kita hari ini sangat jauh dari teori gitu. Jauh dari teori lama iya. Teori tapi lama mungkin iya gitu. teori-teori baru kalau kita lihat jurnal, penelitian-penelitian terbaru, ada banyak yang menangkap itu. Sayangnya memang ya buku-bukunya kan masih buku-buku klasik, buku-buku lama. Ya kalau dilihat dari itu memang jauh dari teori. Jauh dari teori. Ya, teori normatif ya. Teori normatif ya. Nah, saya kemudian mengusulkan kepada teman-teman di sini bahwa kayaknya bagus kita akan adakan satu pembahasan politik, tapi jangan politik yang ini riding the wave, tapi kita bahas politik yang sebenarnya gitu. Maksudnya politik yang dipelajari di kampus sebagai diskursus lah. Nah, gunanya apa? Supaya mungkin saya berpikir bahwa buta yang paling bahaya itu buta politik kan. Betul. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan dari masyarakat awam, mungkin penonton juga pengen bertanya ini, Kang. Kalau kita ditanya sebenarnya apa pengertian politik paling sederhana, itu apa sebenarnya? Politik paling sederhana dalam pelajaran di kampus adalah soal kekuasaan, titik. Soal kekuasaan. Bagaimana kekuasaan bekerja? Betul. Asal usulnya, bagaimana cara dicapai? Cara dicapai kekuasaan secara pragmatis ataupun secara usaha-usaha yang bermoral. Berarti ketika kita berbicara politik, kita berbicara tentang panggung kekuasaan. Betul. Berarti partai politik tidak ada tujuan lain dong selain merebut kuasa. Nah itu artinya kita harus menerima bahwa
memang kekuasaan jangan digiring ke arah yang normatif dulu gitu, bahwa kekuasaan memang dibutuhkan oleh setiap orang. Ini menarik nih. Jangan digiring ke arah yang normatif itu. Karena kan begini, selama ini kan kita bicara politik itu dengan membenturkan bahwa ada konsep ideal yang kemudian hari ini realitasnya tidak ideal gitu. Makanya kita bilang, wah ini jauh dari ideal dan segala macam. Tapi ketika orang-orang yang berteriak tidak ideal tadinya itu duduk di kursi kekuasaan, dia juga melakukan hal yang tidak ideal. Tuh. Dia mengulangi ketidakidealan itu gitu. Tuh. Di titik itulah teori pada akhirnya tidak sesuai dengan realita di masyarakat. Karena teori jadi normatif atau teori berusaha untuk menghadirkan yang ideal tadi, yang memang dikutip juga oleh elit-elit politik saat kampanye. Betul. Oleh siapa gitu, sama gitu kan. Akhirnya sama ketika kita ngelihat gap antara elit sebelum terpilih dengan elit setelah terpilih. Gapnya kan dulu janjinya nggak begini, kan dulu janjinya nggak begitu misalnya. Nah sama teori politik juga akhirnya punya gap dengan masyarakat, karena tadi dia keluar dari keseharian hidup masyarakat gitu. Dia berusaha normatif dengan mengatakan bahwa politik itu untuk kebajikan bersama. Teori politik itu untuk membangun negara yang maju dan sebagainya. Iya, tetapi jangan lupa bahwa alatnya adalah tetap kekuasaan. Terima kekuasaan sebagai sesuatu yang nyata gitu. Berarti yang dikatakan selama ini bahwa kebajikan bersama, mewujudkan keadilan sosial, bla 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 segala macam, ya kekuasaan. Iya, itu kan jadi makanya kekuasaan adalah satu entitas tersendiri. Tujuan untuk kekuasaan itu juga entitas tersendiri gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Misalnya dulu orang biasanya akademis tuh pakainya Aristoteles, Plato gitu. Bahwa politik itu ya common good, tujuan bersama dan sebagainya. Pronesis bahasanya. Betul. Tapi kan itu bagaimana cara kekuasaan digunakan untuk itu. Dia tidak bicara soal kekuasaannya. Nah, kekuasaan sendiri kan dia entitas yang berdiri sendiri gitu. Nah, itu yang harusnya dipelajari di ilmu politik sekalipun. Oh, maksudnya mungkin kalau bahasa sederhananya adalah saya punya mobil. Ya. Cara mengendarai mobil ini itu beda dengan tujuan kemana titik akhir mobil ini akan berangkat. Betul. Dan mobil itu sendiri entitas tersendiri. Iya, kan? Betul. Iya. Berarti kita belum bicara tujuannya, kita baru bicara cara mengendarinya. Iya, politik sebetulnya pada akhirnya berbicara semuanya, tapi seringkali cara dan mobil itu sendiri nggak dibahas. Orang bicara aja tujuan dan tujuan. Oke, gitu. Pak, itulah ya kenapa bahwa ketika orang naik akhirnya jadi bingung karena dia tidak pernah tahu caranya sebenarnya. Iya, nggak tahu caranya dan nggak tahu juga mobil apa yang dia pakai. Soalnya mobil demokrasi sama dengan mobil monarki. Nah ini menarik nih. Berarti ada pembahasan sebenarnya tentang cara menggunakan kekuasaan. Iya, cara menggunakan kekuasaan. Yang dipelajari di kurikulum di Fakultas Ilmu Politik. Betul. Cara idealnya bagaimana sebenarnya? Berdasarkan teorinya ini. Iya, ini berdasarkan teorinya. Kekuasaan didefinisikan sebagai power tends to corrupt, absolute power corrupt absolute. Kita ambil dari sana karena itu yang memang paling banyak digunakan. Berarti nature-nya kekuasaan memang itu corrupt. Memang corrupt. Ya, absolutely. Iya, absolute power corrupt absolutely. Udah pasti. Nature-nya kekuasaan. Nature-nya begitu. Oke. Gitu. Kita jangan dulu perdebatkan betul, dengan yang lain. Iya, betul. Tetapi nature-nya itu harus diterima gitu. Oke. Karena kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang terpusat pasti korup, maka ilmu politik artinya belajar bagaimana cara membatasi kesewenang-wenangan tadi. Demokrasi akhirnya bukan soal elektoral, bukan soal partai politik, bukan soal yang lain, tetapi soal membatasi kemungkinan kekuasaan untuk sewenang-wenang. Oke. Berarti demokrasi itu bukan hanya tentang saya memilih di pemilu, ataukah saya golput di pemilu. Betul. Sampai surat suara saya dipakai oleh KPU gitu. Dicoblosin gitu. Tapi demokrasi ini sebenarnya konteks idealnya adalah bagaimana cara membatasi kekuasaan yang korup. Kekuasaan yang sewenang-wenang. Berarti nature-nya memang kotor. Memang kotor.
terutama kondisinya kotor. Kondisinya kotor. Jadi kalau orang selalu bilang politik itu kotor, sebetulnya mungkin kalau boleh revisi, itu politik itu bekerja di tempat kotor. Bekerja di tempat kotor. Iya gitu. Jadi ruangannya pasti kotor, entah itu kotor dengan lumpur, entah itu kotor dengan bakteri, dengan virus, itu pasti kotor. Di dalam politik ada negosiasi, ada kebohongan, ada pengkhianatan, itu nggak bisa kita pungkiri, itu pasti ada gitu. Nah, karena itu yang terjadi, memang ya namanya juga main lumpur, ya kadang kita kotor-kotor juga, tangan kita kotor-kotor juga gitu. Nah, cuman bukan berarti pasti kotor atau selamanya akan kotor. Kita bisa bersihin tangannya gitu dan sebagainya gitu. Kayak virus atau bakteri sekalipun, misalnya kita masuk ke tempat yang laboratorium kan kita bisa pakai APD dan sebagainya gitu. Gini Kang, saya agak sedikit tergelitik gitu, agak sedikit tersentak. Maksudnya kesadaran melihat politik bahwa kita berangkat dari perspektif, dari titik cara pandang bahwa politik itu kotor itu kan jarang sebenarnya. Iya, iya. Orang-orang yang kemudian kritis dan akhirnya punya idealisme, berangkat dengan satu cita-cita ideal. Saya mau masuk politik, saya ingin merubah semuanya gitu. Iya, betul. Tapi dari pandangan lu, saya kita jadi berpikir begini. Apakah ini penyebabnya sehingga semua orang ketika masuk tidak ada bedanya dengan orang-orang yang di dalam? Karena bingung juga sebenarnya. Dia salah dari cara mendefinisikan. Betul. Gitu ya? Kesalahan mendefinisikan tujuan dari awal ketika dia mau masuk dalam politik. Makanya saya dulu pernah punya teman sama juga kayak gitu. Pengen ke politik, pengen merubah politik, pengen memperbaiki Indonesia dan sebagainya. Saya termasuk yang bilang bukan dalam nada pesimis, tapi saya selalu bilang kayak ya nggak bisa gitu, karena itu tempat kotor dan kita kalau mau masuk ke dalam, kita kemungkinan besar juga pasti kotor. Apakah kita harus kotor? Ya enggak juga, bisa pakai pengaman lain, APD dan sebagainya. Ada kemungkinan itu ada, meskipun lagi-lagi harus sangat ketat. Tapi ini kan akan ada pertanyaan yang skeptis itu seperti ini yang akan muncul. Mungkin dari penonton mungkin akan ada skeptis begini. Ya kalau begitu ya sia-sia dong. Misalnya politik ya transaksi juga. Kalau misalnya ternyata kita berangkat pun dari kesadaran bahwa kita akan masuk ke tempat yang kotor yang bernama politik dan di dalamnya adalah isinya transaksi juga. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang membedakan antara orang baik di politik pada akhirnya dengan orang jahat di politik? Gini, penyakit itu ada nggak? Ada pasti. Ada banyak orang yang menganggap penyakit nggak ada. Oh iya. Bagi banyak orang penyakit itu anomali. Sesuatu yang kalau kita sehat, kalau kita makannya teratur, kalau kita perbaiki pola tidur dan sebagainya, dengan sendirinya nggak bakal sakit. Oke. Jadi anomali dia gitu. Tapi bagi dokter, coba tanya, apakah penyakit itu anomali? Ada. Entitas sendiri. Dia diriset, dia diteliti bagaimana cara kerjanya, tindakannya, kalau diintervensi ini bagaimana dan sebagainya. Nah, politik biasanya dari sudut yang pertama tadi, melihat korupsi itu anomali, melihat apalagi tadi negosiasi, kompromi, pengkhianatan itu anomali. Akhirnya apa? Ya udah, kalau elitnya baik atau bahkan kalau orang itu berakhlakul karimah gitu kira-kira, maka nggak bakal korupsi kan gitu. Wah, itu sama dengan nunggu Justin Bieber salawat sih. Nah itu justru gitu. Saya hampir pesimis dengan akhlakul karimah itu. Nah itu dia. Haji aja dikorupsi mas. Nah, makanya dan itu akhirnya membuat banyak orang gagap ketika masuk dalam kondisi kondisi isinya virus semua, isinya kotor semua. Dia akhirnya sedikit demi sedikit menormalisasi. Ya udah deh, ya kan namanya tempat kotor. Masa kita nggak kotor juga dikit-dikit gitu. Dikit-dikit itulah yang lama-lama jadi normal. Berarti sebenarnya gapnya tercipta karena dia salah mendefinisikan dirinya di awal untuk masuk ke situ. Dia mau masuk sebagai superhero. Saya kalau masuk di politik tidak mau bertransaksi, jadi orang gila sendiri di dalam. Betul. Nggak lama ujungnya. Maksudnya ya sama, kita mau masuk ke ruang yang isinya lumpur, isinya virus dan sebagainya, baru masuk sedikit udah pasti sakit.
udah pasti kotor, udah mundur lagi. Tapi kalau kita meyakini bahwa di sana ada virus dan sebagainya, kita pasti siapin APD, kita siapin apa, siapin diri kita seketat mungkin untuk tidak masuk sana. Gitu. Pertanyaannya kan jadi menarik akhirnya bahwa kalau ternyata kurikulum mendefinisikan politik itu bahasa yang paling sederhana adalah kuasa, emang kita harus banget berada dalam kekuasaan sesuatu? Enggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak ya? Iya. Bahkan misalnya Gen Z kan pengen nyaman ya. Iya gitu. Dikit-dikit hidup Mental health lah ya. gitu kan, keluar kota dan sebagainya. Kenyamanan kan yang dia inginkan. Bahkan kenyamanan sendiri lahir lewat kuasa, lewat kekuasaan. Kalau besok lusa harga tiket mahal, tidak nyaman juga. juga. Tapi kalau diskonnya besar-besaran kan seneng. Bahkan kenyamanan sendiri harus diperoleh, harus suasana tempat liburan memang tergantung dari Traveloka. perasaan kita. Ya, Traveloka endorse dong Mas. Karena kan kita mood untuk liburan itu kan. Betul. Tergantung dari aplikasi itu kita buka. Coba betapa menakutkannya waktu PSBB. Betul. Oh iya lagi betul. Iya kan, semua orang harusnya menyadari bahwa sebergantung itu kita pada politik. Selama kita bernegara, maka selama itu pula kita bergantung sama kekuasaan. Nah, berarti memang itu hal yang mutlak lah, tidak bisa dihindari. Iya. Nah, apa yang membedakan akhirnya, Kang, bahwa ketika saya masuk, misalnya saya punya cita-cita nih, saya mau masuk politik karena nggak mungkin lah saya apolitik. Itu apa ya, idealisme yang menurut saya tidak masuk akal. Apolitis, tidak mau ikut pemilu, surat-suara lu dipakai sama KPU yang jual beli suara gitu. Itu kan terjadi kan? Bagian itu nggak ada di kelas. Tapi itu faktanya. Iya, Kebetulan adalah, bukan kebetulan sih, saya lawyer, advokat, dan kebetulan pengalaman saya banyak sengketa pemilu gitu. Dan saya tahu cara mainnya. Kotor-kotornya permainan cheating di pemilu itu saya tahu. Nah, makanya saya bilang pilihan paling buruknya politik itu adalah politis. Karena kekuasaan itu suka semakin banyak rakyat yang apatis, semakin status quo mereka. Betul. Semakin ya udah aktornya ini saja. Betul. Kayak yang terjadi sekarang kan. Ya. Siapapun presidennya, menterinya itu saja gitu. Iya lagi. Si paling gendong karung gitu. Nah, maksud saya ketika saya kemudian adalah orang yang akhirnya harus sadar bahwa oke lah, saya harus masuk menjadi seorang aktor. Tapi saya mau berbuat baik. Berangkat dari cara berpikirnya Kang Lutfi tadi, tapi saya tahu, saya terima bahwa ini kotor. Apa yang harus saya lakukan untuk membedakan itu? Pertanyaan saya, apa itu berbuat baik? Itu. Kalau menurut saya sih seharusnya yang paling rasional di dalam definisi tadi adalah seberapa banyak kepentingan yang saya bisa golkan. Seberapa banyak kepentingan rakyat gitu. Yang saya bisa bawa untuk di akomodasi gitu. Bagaimana cara kita memahami kepentingan rakyat? Harusnya banyak-banyak turun kan, belusukan gitu. Iya, tapi bahkan itu pun terbatas. Itu pun terbatas, betul. Itu pun terbatas. Bahkan dalam definisi kebaikan sebetulnya, mohon maaf, secara akademik, saya tidak menerima ada definisi kebaikan dalam konteks akademik politik ya. Kebaikan dalam arti bahwa ada unsur moralnya. Oke. Kalau ada unsur moralnya bagi saya sejak awal karena politik itu kuasa dan kuasa itu timpang, kotor, timpang gitu, maka bermoral artinya adalah berpihak pada yang terdampak oleh kekuasaan. Berarti politik itu wajib berpihak. Wajib berpihak. Oke, ini kata kuncinya. Tidak wajib jadi partisan, tapi wajib berpihak. Wajib berpihak. Karena partisan itu pada kendaraannya kan. Pada kendaraannya. Gitu. Oke. Berpihak. Berpihak pada kepentingan yang. Pada yang terdampak. Biar yang terdampak ini punya sesuatu yang bisa meng-upgrade, melevel up posisinya. Iya, gitu ya. Supaya setara Jadi kembali. Beda pertarungan
dalam kompetisi umum itu kan dimulai dari kesetaraan terus mencapai mana yang paling berhasil. Iya. Itu dalam kompetisi umum. Dalam politik, pertarungan itu dimulai dengan timpang. Ada yang tidak punya apa-apa dan ada yang punya apa-apa. Jadi menang itu artinya kita menyetarakan mereka. Ada yang baby nepo, ada yang modal baca buku. Betul, gitu. Jadi makanya saya agak menolak ketika banyak orang berlindung di balik objektivitas, berlindung di balik netralitas, karena bahasanya gini, masa orang yang sedang terdampak korban gitu, kira-kira korban kebijakan politik, terus kita bilang enggak Bu, kebijakan politik itu sebenarnya niat mereka bagus, begini. Kita berusaha menyeimbangkan gitu, informasinya jadi sama gitu. Ya itu artinya politik jadi sepenuhnya empati, nggak ada empati. Betul. Itu. Ya udah, artinya apa? Artinya logikanya justru harus berpihak gitu. Karena kekuasaan dikritik segimanapun, mereka punya atribut untuk membalikan kritik itu. Harusnya ya. Harusnya dan pasti dilakukan. Kalau hari ini saya agak pesimis karena kekuasaan hari ini meminta untuk diberitakan baik. Nah itu cara dia untuk melakukan kan. Saya tuh agak aneh loh sama negara. Maksudnya ini sekedar ini ya. Terus negara punya semua infrastrukturnya, Betul. punya kementerian komdiginya. Otomatis perangkat viralitas kan lu punya. Iya. Kok lu gak viral-viral gitu? Ini kan satu lelucon juga sebenarnya. Iya benar-benar. Kok lu gak viral-viral gitu? Kan lu punya perangkatnya, lu punya servernya. Iya. Lu bisa matikan internet ini dan segala macam. Kok lu gak viral-viral? Itu lucu, tapi maksudnya kalau kita tarik ke wilayah akademik justru jadi aneh kan. Iya kan gitu. Lah kenapa pemerintah pengen viral? Iya. Kan kalau kita tarik ke ranah akademik, kan artinya justru kalau nggak ada yang viral, pemerintah bekerja. Contoh Kang ya, sebelum saya kesini kan saya biasa scrolling sosmed kan. Ya. Ketemulah saya pidatonya Pak Presiden hari ini. Pak Presiden sekali lagi meminta untuk diberitakan baik kan gitu. Tapi dalam kalimat yang berbeda dari kemarin. Tapi kalimat hari ini tuh dia bilang begini Presiden. Ini juga ada beberapa orang yang mungkin diberikan kemampuan untuk membuat media dan segala macam. Sangat sedikit, tapi saya tahu bahwa itu titipan asing. Saya langsung berpikir, titipan asing. Mau dong diinvestasi sama asing. Waduh, capek-capek kita bikin podcast ini semua segala macam idealisme dari kampus, tiba-tiba dituduh titipan asing. Nah, kembali ke yang tadi, berarti yang dimaksud baik itu adalah ketika dia berpihak. Iya. Ya, ketika dia berpihak. Dia berpihak pada korban. Berarti pragmatis itu baik sebenarnya. Pragmatis. Harus pindah-pindah dong. Karena bisa saja hari ini si A yang jadi terdampak. Besok kelompok B yang jadi terdampak. Ya. Fungsi kebaikan ini kan adalah menyeimbangkan gitu. Tapi bukan berarti pragmatis hari ini pada objek kekuasaan, besok pada subjek kekuasaan dong. Oh iya betul. Itu berbeda. Ya, itu pura-pura pragmatis P3 tuh. terus. Ya, makanya objek kekuasaan ini sepanjang sejarah sampai kapanpun dan naturalnya tadi, kalau naturalnya kekuasaan itu pasti sewenang-wenang, berarti kan ada korban dari kesewenang-wenangan. Betul. Berarti nature-nya kita sipil yang tidak berkuasa itu nature-nya adalah pasti jadi objek kekuasaan. Gitu. Makanya dia perlu mendapat bantuan. Jadi bahkan nggak usah terjadi dulu kasusnya, harus dibantu. Jangankan hak asasi manusia kan nggak minta Indonesia misalnya ada korban dulu baru dikasih hak asasi manusia kan nggak begitu kan. Gitu. Itu logiknya sama begitu gitu karena objek kekuasaan. Karena memang kekuasaan itu sudah timpang dari awal ya. Sudah timpang dari awal. Nah, berarti memang empati itu akan ditempatkan atau akan berfungsi ketika aktor politik yang masuk di politik cara berpikirnya adalah dia bertugas untuk menyeimbangkan nih semua yang terdampak. Semua yang terdampak. Kan gitu. Berarti pragmatismenya itu hanya di level horizontal, dia tidak vertikal ke atas gitu. Iya. Nggak simetris ke atas. Nggak simetris ke atas itu. Dia berpindah dari rakyat satu ke rakyat yang lain. Betul. Gitu.
Betul. Dan kan objektif atau netral itu hanya bisa berlaku asimetris ke bawah. Kalau saya dosen nilai mahasiswa kan saya, kenapa kamu tulisnya ini, kenapa pakai nggak pakai teori ini, kamu salah bener, kita bisa evaluasi gitu. Karena mereka dengan sendirinya akan memperbaiki. Karena relasi kuasanya kita yang di atas. Kalau ke mahasiswa, tapi kan ke pemerintah mereka yang di atas. Bahkan kita udah ngevaluasi apapun nggak didengar juga kadang-kadang kan. Gitu. Jadi makanya ada meme, terus ada bahkan emosi di sana gitu. Jadi dan harus dianggap wajar sebagai korban. Ya namanya orang terdampak. Masa nggak boleh teriak? Masa kalau kita sakit kita nggak boleh teriak? Masa kalau sedih nggak boleh nangis? Itu kira-kira. Ada satu pertanyaan yang akhirnya muncul nih Kang. Kalau memang kekuasaan itu menjadi hal yang niscaya dalam sebuah negara, pertanyaannya adalah ada tidak hal yang kemudian ada pada sebuah negara tapi luput atau di luar dari domain keputusan politik? Di luar dari domain keputusan politik? Kayaknya tidak ada kan? Nggak ada semuanya. Mulai dari bayi lahir, itu bisa jadi objek keputusan politik. Bahkan kalau maksimal 2 kan berarti udah ditentukan sebelum lahir berarti dia. Betul. Jadi itu kebijakan publik. Itu kebijakan publik. Kalau aborsi dibolehkan, berarti kan nggak jadi. Betul. Dilahirkan juga. Betul. Nah, kan akan kemudian memunculkan pertanyaan lagi seperti ini. Berarti setiap orang sebenarnya punya hak berapapun umurnya untuk bersuara di politik. Iya betul. Semua harusnya kan gitu. Tapi kan tidak ada yang pernah bersuara tentang pemenuhan kebutuhan bayi untuk minum susu ASI ibu sampai 2 tahun misalnya. Ya. Yang kecil-kecil lah gitu maksudnya. Ya. Kan kalau dalam hukum itu ada perwalian kan, maksudnya minimal walinya bisa menuntut gitu. Tapi kan jangankan misalnya dalam konteks itu, dalam konteks lain kan biasanya anak muda sering dianggap nggak, ya maksudnya belum cukup umur, atau anak muda kayak beresin dulu kuliahnya dan sebagainya gitu. Lagi-lagi kan soal rasional, dianggap tidak bisa membedakan salah dan benar gitu. Jadi akhirnya ya udah nanti dulu. Nah, itu artinya kalau kita cara berpikirnya begitu, itu artinya politik ini teknis. Itu sama kayak kita nggak boleh jadi dokter karena ya kita belum lulus ujian buat bedah gitu misalnya. Kan jadi teknis. Sedangkan kan politik itu bukan persoalan teknis. Politik itu persoalan sehari-hari masyarakat. Jadi siapapun, bahkan pemuda itu bisa memahami persoalan masyarakat gitu. Tanpa harus ada standarisasi formil. Tanpa harus ada standarisasi formil. Nggak butuh ijazah sebenarnya. Sebenarnya tidak butuh. Kan ilmu politik itu mengabstraksikan pengalaman hidup aja sebetulnya, pengalaman hidup masyarakat gitu. Berarti tidak butuh ijazah. Sebetulnya ada butuh ijazah. Karena kan perdebatan hari ini perdebatan ijazah gitu. Oh iya. Iya kalau itu saya bukan membela ini asli atau palsu sih sebenarnya. Saya enggak peduli itu gitu. Cuman akan jadi menarik akhirnya ketika kita mengatakan bahwa memang politik itu akhirnya lahir dari refleksi apa yang terjadi di masyarakat kan gitu. Refleksi ini yang kemudian diabstraksi, dibawa menjadi sebuah isu permasalahan ini. Yang kemudian dibahas untuk menjadi sebuah kebijakan. Nah, idealnya. Tapi kan lebih duluan masuk borjuis untuk negosiasi. Dalam hal apa dulu nih? Dalam hal pasal. Iya. Iya lagi. Agak sulit dibantah. Iya, agak sulit dibantah. Karena gini, Kang. Saya kan basicnya fakultas hukum kan. Anak hukum itu kan sebenarnya punya satu gaya yang selalu mau independen. Kita anak hukum ini, kita sui generis, kita bla bla bla. Aku terlalu banyak baca buku. Tidak ada undang-undang yang lahir di luar negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Tidak ada. Eksekutif dan legislatif adalah dua-dua lembaga politik. Kan gitu. Makanya tidak ada undang-undang yang lahir, tidak ada hukum yang lahir tanpa melalui proses politik. Realitasnya adalah hukum adalah proses politik. Nah,
Nggak pernah itu ada hasil reses jadi undang-undang itu nggak pernah. Nggak pernah ada hasil reses jadi undang-undang. Iya, padahal dasarnya dia ngambil dari aspirasi rakyat ya. Foto-fotonya. Foto-fotonya. Nah, itu kan akhirnya akan menjadi pertanyaan begini, Kang. Menurut Kang Lutfi sendiri sebagai seorang dosen, ini kita betulan politik partisipatif atau representatif atau ini politik apa gitu sebenarnya yang berjalan selama ini? Iya, secara teori partisipatif, Secara teori. secara teori dan representatif juga sebetulnya ada lah bagian. Kalau dilihat dari mekanisme yang tertulis. Dari mekanisme yang tertulis, tetapi realitanya kan justru itu masalahnya. Representatif itu justru masalahnya. Gitu. Nggak bakal ada demo kemarin kalau itu benar-benar representatif. Nggak bakal ada kejadian misalnya susah ditemui anggota dewan dan sebagainya kan kalau benar-benar representatif. Meskipun kita tahu ada dilema politisi juga ya. Maksudnya kalau kita lihat para politisi biasanya selalu ngadu curhat kan. Kayak di media sosial banyak, kita udah bantu masyarakat ini, besoknya ada permintaan lagi. Ya kita tahu dilema itu gitu. Tetapi kan konsekuensi masuk ke tempat kotor yang memang begitu. Ini yang saya sangat sesalkan dari maksud saya gini loh. Kita kan tidak akan mungkin menjadikan kewajiban itu sebagai tolak ukur. Ya. Tolak ukur yang kita harapkan bahwa ada valuasi lebih dari situ. Namanya kewajiban gitu. Misalnya kewajiban apa ya bahasanya? Bahasa filsafatnya substansi gitu. Maksudnya kan air tidak mungkin begini. Saya air, saya keren dong karena saya cair. Enggak, memang kau cair karena kau air gitu maksudnya. Iya. Gitu. Tidak usah curhatkan gitu. Ya, kami kan sudah membantu. Terus harapannya apa gitu kalau sudah membantu? Karena itu kewajiban Anda gitu maksudnya. Nah itu maksudnya cara kekuasaan tuh pada intinya dia berusaha untuk menormalisasi segalanya. Menormalisasi bahwa kita juga manusia, menormalisasi bahwa kita juga melakukan kesalahan dan sebagainya. Gitu. Nah, tetapi memang secara strategi kalau kita ngelihat dalam konteks itu ya memang efektif. Bagaimanapun kita harus akui ketika para politisi mengeluh, empati masyarakat muncul. Bahkan Uya Kuya setelah rumahnya dijarah oleh masyarakat, terus dia datangin lagi masyarakat, kan tetap ada aja orang yang berempati. Iya. Secara strategi harus diakui itu berhasil. Iya. Ternyata itu strategi politik ya. Bisa jadi. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak. Tapi kan bahwa normalisasi itu adalah cara pandang elit politik kita hari ini. Itulah mungkin mereka sengaja untuk membiarkan ada kelompok masyarakat dengan kuantiti banyak yang tidak bisa mengaktifkan akalnya mungkin. Nah, sebagai objek untuk empati itu. Betul. Nah, dengan kebiasaan menormalisasi itu. Makanya dalam konteks Panji, kritik yang muncul adalah melakukan normalisasi. Nah, dan itu bahaya sebetulnya kalau kita bedah secara narasinya. Kayak misalnya, kan yang belakangan rame juga sempat kayak misalnya anaknya Panji, istrinya Panji juga kena serangan. Terus kan ada aja publik yang mikir kayak, oh berarti siapa suruh awalnya ngebully Gibran? Kalau kita asumsikan itu sebagai pembulian, ya kan sekarang kena konsekuensinya. Itu jadi kayak cara publik membaca tuh menormalisasi itu tanpa ada relasi kuasa di sana. Jadi menyamakan bahwa yang terjadi di Wapres itu sama dengan yang terjadi di Panji gitu. Jadi kayak karma aja. Jadi ngebikin segalanya tuh jadi normal gitu. Iya. Jadi kayak tuh kan siapa suruh, ya itu dibawanya ke sana arahnya gitu. Dan itu yang justru berbahaya gitu. Karena ada makna yang tergeser. Ada makna yang tergeser. Ada relasi kuasa yang timpang, yang dihilangkan gitu. Seolah bahwa kita nggak boleh mengkritik. Nah, ujungnya akhirnya adalah makanya sopan-sopan kalau mengkritik. Kan gitu ujungnya.
Karena kalau nggak sopan lo lihat Panji, ujungnya begitu. Itu maksudnya normalisasi keadaan punya potensi ke arah sana, potensi untuk membungkam kritik gitu. Ingin bicara memaki tapi nggak sopan. Kang, ada mata kuliah nggak tentang perbandingan politik? Ada perbandingan politik. Ada perbandingan politik kan. Kalau di negara lain itu gimana sih kebebasan berbicaranya? Apakah memang juga harus sopan atau bagaimana gitu? Nah, kritik tuh tradisi lagi-lagi. Maksudnya Tradisi. sesuatu yang melekat dalam kebiasaan masyarakat gitu. Ya di Eropa punya cara kritik yang berbeda dengan di Amerika. Karena Eropa demokrasinya substansial, berusaha untuk sesubstantif mungkin gitu. Sedangkan Amerika demokrasinya prosedural. Jadi meme misalnya kebanyakan muncul di Amerika dibanding di Eropa misalnya. Ya, betul. Ya, karena bahkan dari mulai kemerdekaannya Amerika sendiri sekalipun itu kan isinya playernya meme semua. Betul. Gitu. Betul. Bagaimana mereka mengolok-olok kerajaan Inggris saat itu ketika kemerdekaan Amerika, berarti kan itu bagian dari sejarah mereka. Oh, meme itu produk dari kebebasan berekspresi di Amerika ya? Iya, maksudnya dari awal. Dari awal nggak ada kemerdekaan Amerika kalau tidak ada flyer-flyer itu. Dan itu jadi tools politik. Tools politik. Cara mereka mengusir penjajahnya kira-kira waktu itu begitu. Diolok-olok. Maksudnya meme dalam pengertian kayak misalnya flyer yang isinya banyak flyer yang isinya adalah kita yang kerja keras, kita yang bayar pajak, duitnya dipakai oleh raja untuk bersenang-senang di atas kasurnya bersama gundik-gundiknya kira-kira. Harusnya meme itu ada di Indonesia sekarang. Karena gini, ada saya diskusi sama teman ya. Teman saya ini adalah orang dengan berlatar belakang ekonomi. Yeah. Dia sajikan saya satu fakta ekonomi yang bikin saya tiba-tiba oh iya ya. Dan ini relate dengan apa yang dikatakan Panji, tapi ini versi yang lain. Di mensreanya Panji itu kan dia bilang bahwa ada satu masalah khusus, masalah khasnya kelas menengah. Salah satunya rumah gitu. Ya, kan gitu. Sebenarnya masalah khas kelas menengah itu bahkan lebih besar dari itu. Masalah khas kelas menengah ini adalah pajak. Iya, pajak. Kelas menengah adalah kelas yang ketika dibandingkan dengan elit kuantitinya paling banyak. Pembayar pajak ini kan adalah kelas menengah dan kelas elit saja. Iya. Rakyat nggak bayar pajak dong. Iya. Apalagi diturunin standarnya sama Pak Purbaya tuh jadi 10 juta kan, 10 juta ke bawah nggak bayar pajak gitu. Ya udahlah kan gitu. Nah, kelas menengah dan atas ini lebih banyak kuantitasnya orang yang bayar pajak dari kelas menengah. Tapi kelas menengah adalah kelas yang tidak pernah mendapatkan fasilitas pajak. Kalau mau dapat subsidi rumah kau harus jadi orang miskin, mau dapat pengampunan pajak kau harus jadi orang kaya. Itu saya langsung bilang, oh iya betul. Iya. Paling hancur memang ini kelas menengah. Betul. Nggak bisa kredit karena dianggap mampu, Ya. tapi tidak bisa bertransaksi secara politik karena dianggap masih terlalu miskin untuk menjadi elit. Betul. Benar. Itu masalahnya. Benar. Gitu. Itu masalah yang sangat sulit untuk kita perdebatkan sebetulnya. Maksudnya kita sanggah gitu, tapi karena memang itu real, nyata gitu. Tetapi masalah lainnya adalah masalah lainnya ini banyak ditulis sebetulnya. Akhirnya kelas menengah itu punya ciri khas di Indonesia. Di negara-negara itu beda ciri khasnya. Nah di Indonesia akhirnya karena kondisinya kayak tadi, akhirnya ciri khas kelas menengah ini adalah dia harus mengekor atau mengikuti elit-elit politik. Betul. Nah sedangkan dalam tradisi demokrasi, kelas menengah itu kan harusnya mengawasi pemerintahan, menyeimbangkan kekuasaan harusnya. Dalam tradisi demokrasi di Barat. Karena memang mereka punya kemampuan untuk berdiri sendiri. Kalau rumah tidak jadi investasi. Ya, kalau di kita pada akhirnya nggak bisa. Mereka either mereka mau kaya atau nggak mau miskin. Pada akhirnya mereka harus bergantung pada politik.
Makanya saya bilang tadi, saya teringat meme itu, harus itu meme kelas menengah di Indonesia. Ya, iya harus. Harusnya kita banyak gitu. Jadi harusnya kelas menengah ini dikasih hiburan lah gitu. Iya. Karena dia sudah tidak dapat pajak, sudah tidak mendapatkan fasilitas pajak, padahal bayar pajak terus. Masa nggak dikasih hiburan juga untuk mengolok-olok atau apa kayak gitu? Dan masalahnya kan di masa lalu kita juga punya tradisi Petruk misalnya, punya tradisi percakapan budaya yang sifatnya meme gitu, sarkas atau satir gitu. Jadi sebetulnya ada gitu. Cuma mungkin bentuknya yang berbeda gitu. Enggak sefrontal di Amerika gitu. Di Amerika kan parah banget gitu. Tapi bahwa satir itu bagian dari budaya kita, saya kira tetap ada di Indonesia. Harusnya ya. Harusnya. Nah makanya kelas menengah menurut saya sendiri Kang, kelas menengah itu kayak dia sebenarnya korban sebenarnya. Dengan kebijakan publik yang memberikan insentif, kan gitu. Untuk dengan alasan asumsi bahwa ya kelas bawah ini harus kita upgrade, kita bantu dengan insentif, bansos dan segala macam kan supaya berdiri. Tapi kan ketika kita buka undang-undang keuangan negara, ternyata sumber keuangan negara paling besar dari pendapatan dan penerimaan pajak, dan itu dibayarkan terbesar oleh kelas menengah. Kelas menengah siapa yang insentif gitu? Dia menginsentif dirinya sendiri. Aduh, nah makanya kelas menengah mungkin kalau kata pajak itu potongan PPh 21-nya diganti untuk biayain pemotor-pemotor yang lawan arah gitu. Enggak kayak yang itu kesel kayaknya. Di saya ada lagi PPh-nya ganti. Iya, PPh-nya ganti itu gitu. Ganti mas itu gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah seberapa pengaruh sih kebijakan publik itu bisa berpihak kepada rakyat? Itu tergantung dari apanya? Tergantung dari regulasinya kah, desainnya kah, atau aktornya? Bagaimanapun desain atau institusi tetap berperan penting. Karena kan aktor juga memposisikan diri menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada gitu dan sebagainya. Jadi segimanapun desain tetap penting gitu. Mekanisme dan sebagainya itu penting gitu. Nah, justru sejak awal menurut saya mekanisme ini kan biasanya inputnya dari mana? Inputnya biasanya dari riset. Ini kalau yang ideal dari riset, dari penelitian di lapangan gitu. Nah, kalau menurut saya justru dari awal kebijakan itu harus berpihak gitu. Harus sejak awal mekanismenya diarahkan untuk berpihak gitu. Sejak awal mekanismenya untuk menjawab persoalan yang ada. Iya. Dan nggak usah rasional gitu. Maksudnya nggak mesti segalanya tuh harus diukur dengan objektivitas dan rasionalitas gitu. Maksudnya ada orang jelas-jelas terdampak gara-gara penggusuran. Itu nggak mesti dibilang bahwa enggak kok 99% aman, nggak mesti dibilang begitu. Bahkan satu pun yang terdampak tetap harus ada kebijakannya. Itu yang selalu saya protes dari kemarin tentang penanganan Sumatera, kan gitu. Ketika Pak Presiden berstatement kita kuat, ini cuma 3 dari 38, bukan persoalan 3 dari 38. Iya. Ini persoalannya ada satu orang tiba-tiba jadi yatim piatu. Betul. Makanya bahkan dalam ilmu politik saya suka sampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa ada teori mainstream tetapi juga ada alternatif. Nah, yang mainstream ini memang yang dia kejar adalah objektivitas, netralitas, pembangunan, developmentalism dan sebagainya. Tapi dalam teori kritis kita diajarkan untuk relevansi teori ini tuh apa gitu. Misalnya feminis, lingkungan. Kan kalau soal lingkungan, masa kita nungguin gunung meletus terus baru ada kebijakannya gitu, terus baru diungsikan orang-orangnya, kan harus ada mitigasinya dari awal, harus ada pendidikannya dari awal soal lingkungan gitu. Mereka nggak mau itu. Kebijakan harusnya sampai di titik itu, karena ya tadi maksudnya satu orang yang ada kemungkinan terkena dampaknya ya harus diurusin tetap. Kalau mereka memitigasi, mereka nggak jadi pahlawan dong. Nah, justru itu nggak bisa ada yang gendong karung beras loh, atau pakai rompi anti peluru. Aduh. Nah itu justru dalam rangka kita menghentikan panggung-panggung tadi, justru yang harus kita perhatikan sejak awal
adalah bagaimana agar politik itu berpihak pada korbannya. Kata kuncinya ke situ ya. Berpihak. Nah, apakah berpihak itu saya harus masuk menjadi anggota partai politik atau saya bisa non partisan? Kalau non partisan, apa salurannya? Nah itu makanya partisan berbeda dengan berpihak gitu. Partisan ini punya dua seringkali dihadapkan pada dilema antara berpihak pada subjek kekuasaan atau pada objek kekuasaan gitu. Nah, sedangkan masyarakat pada umumnya siapapun itu, organisasi dan apapun itu bisa berpihak tanpa harus dikategorikan kubu A, kubu B, C gitu dan sebagainya. Cukup berpihak. Nah, memang ada tantangannya di sini. Ketika kita berpihak, kita seringkali disebut sebagai kubu tertentu. Ya, betul. Nah, saya misalnya kemarin karena ngeritik karena ngomongin tentang Panji yang muncul jadi oposisi banyak yang follow. Apalagi hari ini PDIP menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah. Gak sebut nama partai. Gak apa-apa, itu kan berita PDIP sekarang gitu. Okay. Berarti sekarang siapa yang kritis akan terklaim masuk di algoritma PDIP. Betul. Tapi justru itu, kenapa kita tidak normalisasikan keberpihakan pada korban itu? Kenapa lagi-lagi yang harus dinormalisasikan adalah keseimbangan tadi, normatif atau netralitas tadi. Kenapa kita nggak biasakan bahwa mereka yang berpihak tuh umum dan memang seharusnya begitu berpihak. Memang seharusnya begitu kan. Gitu. Ini bukan persoalan siapa yang oposisi siapa yang tidak. Iya, betul. Tapi ada orang yang terdampak dari kebijakan. Betul. Okay. Artinya mereka yang bisa menaikkan narasi itu, narasi keberpihakan itu, menurut saya itu adalah cara hari ini untuk menyeimbangkan kekuasaan. Sebenarnya akhirnya kita bisa ngukur sih bahwa ketika kita berpihak kepada korban atau objek yang terdampak gitu, walaupun ada partai juga yang kemudian berposisi oposisi, kita akan dituduh oposisi pasti dari pemerintah. Iya. Pasti buzzer yang nuduh kita oposisi sebenarnya. Kemungkinan besar. Karena hanya dia yang melihat kita sebagai ancaman itu. Ya. Tapi masalahnya cara mereka efektif untuk membelah masyarakat. Cara buzzer cukup efektif untuk membelah masyarakat. Di komen enggak. Tetapi dengan mereka membuat banyak video serupa yang lain, itu cukup membelah masyarakat. Akhirnya masyarakat terbiasa. Oh, siapa nih yang ngomong? Oh, pantesan kemarin dia begini. Oh, teman-temannya partai ini. Oh, teman-temannya begini. Akhirnya ditarik ke ranah personal. Iya, ada influencer yang sempat kena itu kan. Iya kan? Ya pasti. Nah, tapi kalau kita balik tanya, lah emang kenapa? Kenapa dengan kita berpihak pada korban? Iya, betul. Intinya berpihak pada korban. Mau kita ngobrolnya sama sama elit politik manapun, sejauh kita bisa berpihak pada korban, selesai. Selama elit politik itu berpihak sama korban, ya kita satu barisan. Nah iya, begitu kan? Harusnya cara berpikirnya begitu. Misalnya hari ini kita satu barisan, besok di korban lain Anda tidak berpihak, kita beda barisan. Gak apa-apa. Gitu. Itulah politik sebenarnya. Yang mesti kita normalisasikan. Itu yang harus kita normalisasikan. Iya. Kita bertransaksi untuk keberpihakan. Iya. Kita negosiasi untuk berkeberpihakan. Kita melawan untuk keberpihakan. Gitu. Nah, berarti tidak harus. Berarti ketika saya tidak menjadi anggota parpol, saya non partisan misalnya, tapi saya membahas masalah politik, itu sah-sah saja. Itu sudah bagian dari berpolitik. Iya, itu sudah bagian dari berpolitik karena itu menyangkut kenyamanan kita. Apapun yang menyangkut kenyamanan kita itu pasti soal kekuasaan dan kekuasaan pasti politik. Hari ini yang jadi korban orang lain. Berarti tidak menutup kemungkinan kita juga bisa ada di posisi itu. Berarti kan yang ngedrive kita adalah potensi bahwa kita juga besok lusa bisa jadi korban. Masalah yang akhirnya muncul kayak gini. Sebenarnya yang berpihak dari awal itu banyak, bukan hanya orang-orang kritis. Itu mungkin domain NGO sampai hari ini. Oh iya. Ya gitu. Cuman masalah terbesarnya NGO ini sebenarnya bukan dari konten atau substansi kritis yang dia dorong untuk menjadi kebijakan. Masalah terbesar NGO yang saya lihat adalah masyarakat yang diperjuangkan tidak paham bahwa dia diperjuangkan.
oleh NGO. NGO. Iya. Dia nggak paham. Gapnya. Dia nggak paham masyarakat Indo. Justru musuhnya NGO itu masyarakat itu sendiri sebenarnya. Yang bully NGO itu masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri, betul. Oke lah, mungkin dia misalnya ada NGO yang kemudian lagi mengadvokasi di satu daerah gitu kan gitu. Dalam artian kan bahwa masalah ini kan memang walaupun terjadi hari ini di satu daerah itu, tapi bisa berpotensi juga menjadi bermasalah di daerah lain gitu. Karena pola kekuasaannya sama. Yeah. Kita masih berada dalam satu pemerintahan yang sama. Masalahnya adalah masyarakat di daerah lain yang berpotensi untuk menjadi korban juga malah menyerang NGO-nya. Ya. Malah dibully gitu maksudnya. Malah dibully. Ya itu karena ya tadi maksudnya saya kira ya maksudnya ini soal narasinya, karena nggak ada normalisasi itu kebiasaan kita, kedekatan kita dengan NGO atau kedekatan bahkan dosen dengan masyarakat itu nggak ada tuh normalisasi itu. Jadi terlalu banyak gap. Akhirnya ya gampang dibakar gitu. Maksudnya kalau ada 1-2 orang yang ngebakar untuk tidak percaya pada NGO ya gampang. Saya yakin itu nggak sepenuhnya mereka misalnya menolak gitu kehadiran NGO gitu. Tapi biasanya yang sering kali terjadi adalah ya karena ya dikompor-komporin juga. Maksudnya ada banyak kondisi begitu. Ada banyak faktor lah ya. Ada banyak faktor di sana gitu. Dan NGO juga akhirnya menghadapi dilema kan, kalau dihadapkan dengan masyarakat lagi kan kompleks juga, maksudnya bingung juga. Kang, saya mau tanya hal yang lebih sedikit pragmatis, elektoral saya mau tanya. Tapi bukan prediksi 2029, Kang. Oke. Seberapa signifikan dalam kacamatamu tentang anak muda di 2029? Signifikan untuk merubah kebijakan enggak? Signifikan untuk mengantarkan seseorang memenangkan kompetisi politik, iya. Mengganti aktor bisa nggak? Kan tadi perdiskusi kita mengarah kepada bahwa pola kekuasaan berganti, aktornya itu saja. Ya. Ada tidak peluang bahwa suara anak muda ini menjadi faktor penentu tergantinya hadirnya aktor-aktor yang baru di 2029? Masuk mungkin akan banyak, tapi di pinggiran. Saya kira bakal begitu. Ini kalau kita bicara kemungkinan ya. Nggak apa-apa. Ya, kemungkinan yang terbesar adalah masuk, tetapi di pinggiran. Karena di pinggiran karena? Ya, karena ada status quo. Oh, oke. Memang dalam kuasa status quo sesusah itu ya Dilan? Faktanya memang pemilu tidak bisa menggantikan status quo. Oh ya? Faktanya pemilu tidak menggantikan status quo. Yang sejarah justru hanya menunjukkan bahwa satu-satunya yang berhasil menggantikan status quo ya cuma revolusi, cuma reformasi, cuma revolusi. Menarik. Berarti memang ini kan sama dengan pandangan teman saya juga yang jadi staf ahli di DPR. Dia bilang nggak bisa Riza, terlalu kuat status quo dilawan. Makanya harus ada pembatasan masa jabatan supaya status quo itu berhenti. Betul. Jadi lagi-lagi ya ini adalah soal bagaimana cara kita memperketat semua jalurnya. Lagi-lagi ke mekanisme itu. Sesusah itu ya? Sesusah itu. Faktornya yang bikin susah apa? Apa perbedaan selain bahwa titik start kekuasaan itu timpang memang? Apa faktor yang pembedanya yang bisa dimengerti secara sederhana oleh masyarakat ketika kita mau menjelaskan ini? Menjelaskan soal ketimpangan dan kenapa dia susah untuk gini, bahasa sederhana dari status quo adalah ya bahwa gini, kan tadi politik kita sederhanakan sebagai upaya untuk mencari kenyamanan. Betul. Nah, kenyamanan ini beda antara kenyamanan bagi elit dengan kenyamanan bagi masyarakat.
Oke. Yang dimaksud kenyamanan bagi masyarakat adalah perlindungan, Betul. kesehatan, kesejahteraan itu tercukupi. Itu namanya nyaman bagi masyarakat. Apa kenyamanan bagi elit? Bagi elit kenyamanan adalah kebebasan. Kenyamanan adalah ketenangan. Nggak ada yang ngerecokin, nggak ada yang minta-minta pajak dan sebagainya. Jadi sejak awal soal kenyamanan saja sudah berbeda. Gitu. Di titik itu satu-satunya jalan adalah saling memperjuangkan kenyamanan. Kita masih sebagai masyarakat sipil hanya punya satu pilihan, memperjuangkan kenyamanan kita. Soal elit nggak bisa kita kuliahin. Dia pasti akan selalu memperjuangkan kenyamanannya. Betul. Berarti kan ini soal titik temu antara dua kekuatan yang besar. Yang jadi problem justru ketika ini tidak seimbang. Jadi kalau sejauh ini seimbang, saya kira nggak ada soal mau yang duduk itu saja atau enggak. Tetapi misalnya yang duduk adalah orang-orang lama, tapi dia tahu betul bahwa masyarakat ini sadar akan haknya. Ya mereka juga akan mau tidak mau nggak punya pilihan lain untuk mengikuti masyarakat. Saya tangkap poinnya. Saya justru berpikir berarti narasi kita selama ini tentang politik bahwa seolah perdebatannya itu masalah kita itu di aktor yang itu saja sebenarnya tidak penting ya. Masalah kita sebenarnya adalah belum terakomodirnya kenyamanan masyarakat kecil. Ya. Atau kalau mau lebih kasar lagi masih ada orang yang belum makan gitu. Iya, dan masih ada orang yang belum makan dan itu belum diinformasikan. Belum terinformasikan. Elit politik, saya tidak menegasikan bahwa itu penting untuk dirubah, iya. Tetapi satu-satunya jalan yang paling cepat untuk merubah elit hanya revolusi. Kita nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin. Gitu. Terlalu penuh darah. Kita biasanya turunkan menjadi reformasi atau menjadi perubahan kebijakan aja. Itu lebih sulit lagi. Gitu, karena butuh waktu lama. Masalah dari waktu adalah siapa yang mau mengontrol pengawasan itu. Yang kemarin kebijakannya nggak ada threshold jadi ada, yang ada threshold jadi turun jadi naik. Bingung, masyarakat bingung apa bedanya. Iya betul. Itu. Jadi dibanding itu saya kira khususnya untuk masyarakat, maksudnya untuk elit atau untuk politisi mungkin ada kasus lain. Tapi untuk kita misalnya dosen, influencer dan sebagainya, tugasnya adalah konsisten untuk berpihak pada yang terdampak dengan sendirinya. Kalau itu normal gitu, dengan sendirinya kekuatannya menjadi berimbang. Saya mengambil contoh makanan tadi karena saya tuh pikirnya begini, Kang. Oke lah pemerintah hari ini ada MBG ya. Tapi kan khusus anak sekolah. Gimana dengan anak yang putus sekolah? Gak dapat makan. Iya betul. Kan tidak semua anak kecil sekolah di Indonesia. Iya betul. Tidak semua kan anak kecil sekolah. Betul. Kenapa gak dipikirkan bahwa akhirnya jadi makanan dengan sekolah ini kayak jadi telur dengan ayam. Gua sekolah dulu atau supaya bisa gua dapat makan, atau gua makan dulu baru gua sekolah gitu. Nah itu peran kita sebagai publik kan bukan dengan menjelaskan bahwa kebijakannya rubah dong bagian ini enggak. Peran kita sebagai publik adalah menginformasikan bahwa ini nggak dikasih loh. Ini nggak dikasih loh gitu. Terus menerus menyampaikan itu. Saya itu sepakat dengan makan bergizi gratis, sepakat sekali. Pertanyaannya adalah kenapa indikatornya harus anak sekolah? Kenapa bukan orang lapar? Ya. Kan kita makan karena kita lapar gitu. Harusnya yang didata siapa anak-anak yang kelaparan, bukan siapa anak-anak yang sekolah. Betul. Itu kayak nggak terlalu nyambung sih. Iya. Dan problemnya adalah ketika ada orang yang menyampaikan kayak tadi, kita yang harus merasionalisasikan kritik kita. Betul. Padahal kan yang harusnya merasionalisasikan adalah mereka yang bikin kebijakan. Kita yang justru nanya, Pak, kenapa yang ini enggak? Jawab dong. Ini Tapi kalau misalnya argumen tadi diajukan, maka yang muncul apa? Terus harusnya gimana? Kan ini susah. Ini kan cara pemerintah udah begini pelan-pelan dan sebagainya. Kan justru kita yang defense. Ada dinas sosial kan. Nah, dan kita kan yang nyari kayak ini kan dinas sosial, ini apa? Itu kayak kita jadinya kayak
kayak kita jadi berperan sebagai pemerintah kan? Iya. Apalagi kalau sudah statement apatisnya, ya jangan mengkritik aja, kasih dong solusi. Hah? Nah itu problem yang itu problem sih, problem di cara berpikir. itu dan bahkan saya lihat video siapa ya, Pak Wapres yang datang ke lokasi bencana, terus ada mahasiswa atau anak muda gitu sampingnya. Kan di sampingnya, terus ya Pak gini dia ngejelasin, terus Pak Wapres bilang ya nanti Pak harus kalau anak mahasiswa datang harus didengarkan dan sebagainya. Terus ada kalimat selanjutnya Pak Wapres bilang, tapi nanti kalian juga kalau ngeritik harus kasih solusinya ya, katanya. Nggak mau tukar tempat dulu Pak kita Pak. Kalau saya punya solusi nih, kenapa bukan saya yang duduk di situ? Kan itu logika sederhana. Kenapa harus Anda yang di situ gitu? Tapi ya itu normalisasinya jadi berantakan. Kan iya ya, maksudnya agak aneh ya. Ini kan sama dengan jadi ada perdebatan di hukum juga seperti ini. Hukum dulu itu kan sebenarnya adalah toolsnya penguasa untuk merepresi gitu. Ya. Jadi bagaimana kekuasaan itu kemudian dibuat untuk supaya masyarakat tunduk pada kekuasaan itu, hukum. Dia pakai hukum. Ya. Dia pakai hukum. Makanya hukum itu asasnya sama dengan kekuasaan. Hukum itu berpotensi korup. Ya. Kalau tidak dibatasi gitu. Makanya kalau dia absolut juga sewenang-wenang hukumnya pasti akan korup gitu. Ya. Nah, makanya kalau dalam hukum itu dalam beban pembuktian akhirnya cara membatasinya adalah beban pembuktian yang dipakai dalam sistem hukum modern itu adalah siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Gitu. Kenapa seperti itu? Kan karena dulu kalau hukum itu masih dipakai murni untuk kekuasaan monarki di zaman abad kegelapan Eropa itu, raja kalau mau memenjarakan orang tinggal nuduh orang itu. Ya. Tapi beban pembuktiannya gak usah di raja. Ya lu dong yang buktikan diri lu tidak bersalah. Makanya hukum yang modern itu dia membalik itu. Kalau kau nuduh orang, kau harus membuktikan bahwa dia salah. Betul. Gitu. Nah, ini kan agak terbalik juga logikanya dengan pemerintah yang suruh kita suruh kita memikirkan, kita curhat masalah kita karena ada pemerintah. Fungsi kekuasaan di pemerintah itu adalah karena kau yang punya kekuasaan ini dan itu power yang sangat besar. Berekspektasilah kami ini bahwa masalah kami bisa diselesaikan. Kan ekspektasinya begitu. Betul. Kok kami yang disuruh cari solusinya? Ya. Kalau kami juga dapat solusinya, kami tidak punya resource untuk menjadikan solusi ini sebagai kenyataan gitu. Betul. Cuman imajinasi aja solusinya ini. Betul. Uang pajaknya bukan di kami gitu. Betul. Nah justru itu semua kegelisahan tadi itu lahir, atau bukan cuma kegelisahan, dilema kerumitan tadi itu lahir karena sejak awal kita tidak mau menerima adanya ketimpangan secara kekuasaan. Sejak awal kita salah melihat politik. Salah melihat politik. Terlalu suci politiknya. Terlalu suci. Gitu. Sehingga akhirnya ketika misalnya ada rakyat yang mengeluh gitu. Terus yang muncul apa? Yang muncul kita sudah diperbaiki, baliknya ke proses. Kalau nggak proses, baliknya ke kuantitatif. Kan udah berapa ribu, udah berapa, seolah udah selesai dengan hal itu gitu. Nah, karena ya tadi derajatnya dari awal suci, jadi kerja dikit aja udah bagus gitu kira-kira. Ya. Kerja dikit aja udah bagus. Ya itu juga kritik saya terhadap politisi-politisi yang waktu booming-boomingnya pencitraan awal kan. Saya tuh bilang bahwa tidak spesial mereka ini. Cuman karena memang semuanya minus, pas ada yang di titik nol, jadi normal ini kayak bagus banget. Kayak bagus. Betul. Karena semuanya minus gitu. Betul. Karena ya tadi cara berpikir kita harus suci. Terus pada saat yang sama realitanya tidak begitu. Tapi kita mau memaksakan bahwa enggak, politik itu suci. Jadi akhirnya yang kita cari adalah mereka yang ya udah yang ya minimal mendekati lah
Saya mau menguji cara berpikir saya, Kang, gitu. Oke. Ini cara berpikir saya ini, statement saya ini saya mau uji di dosen politik karena mumpung Kang Lutfi yang dosen politik ini. Tapi ini agak tabu di Indonesia. Karena jujur saja. Karena begini, tapi saya berdasarkan referensi yang saya baca. Saya berstatement, akhirnya saya berpikir bahwa saya tidak bisa percaya ketika ada institusi agama, bukan agama. Institusi agama, lembaga agama yang kemudian hadir sebagai bagian dari pemerintah. Karena semua literatur yang saya dapatkan, termasuk apa yang terjadi di abad pertengahan Eropa, semua institusi agama yang dekat dengan pemerintah adalah institusi yang hanya melegitimasi kekuasaan. Melegitimasi. Saya tidak betul-betul bisa percaya. Saya tidak akan melekatkan moralitas di situ. Saya tidak akan berekspektasi bahwa itu adalah religiusitas. Seperti yang terjadi hari ini gitu. Gitu. Dalam pandangannya Kang Lutfi, statement saya ini nilainya bagaimana? Bisa diterima atau bagaimana? Kalau saya jadi saya kasih nilai 10. Karena apa ya? Saya nggak bisa terima gitu. Apalagi kalau misalnya berangkat dari kenapa saya akan jadikan ini sebagai diskusi penutup kita, karena saya berangkat dari pandangannya Kang Lutfi yang memang harus menerima bahwa politik itu kotor. Jangan didekatkan dong. Dan di titik itu kalau boleh saya tambahin, sebetulnya yang kita permasalahkan tadi bukan soal spiritual atau agamanya, tapi bukan. Otoritasnya. Otoritasnya. Betul. Agama itu jangan jadi otoritas dong. Betul. Apalagi dijadikan tools politik, janganlah. Betul. Karena otoritas itu pasti mencari legitimasi dalam keadaan apapun. Betul. Gitu. Karena saya itu Kang, jujur saja, waktu terbuka ini kasus tentang korupsi kuota haji, saya itu berpikir langsung merenung begini. Gila ya. Iblis pun itu waktu terusir dari surga oleh Tuhan, iblis itu cuman bilang saya akan menggoda loh anak cucu Adam, bukan merampas haknya anak cucu Adam. Iya betul. Ini sudah sampai di level merampas hak loh. Betul. Betul. Saya bilang bukan menggoda lagi nih kuota haji. Betul. Dan memang sejarah membuktikan itu terjadi di titik yang paling ekstrim bahkan. Gila. Makanya saya bilang, tapi ketika saya melempar ini ke Indonesia, ke masyarakat Indonesia, pasti stigma liberal muncul. Betul. Kau ini liberal gitu. Kalau dalam kajian perbandingan politik di bagian ini, bagaimanapun kita harus lihat state formation ya. Bagaimana negara itu dibangun, gitu. Eropa bagaimanapun dibangun dengan kepedihan akan hubungan erat antara agama dengan negara gitu. Sehingga berusaha untuk memisahkan sepenuhnya. Kan? Ada trauma gitu. Nah, sedangkan di Indonesia justru proses kemerdekaan kita, mengusir penjajah dan sebagainya, itu kan melekat di dalamnya nilai-nilai agama. Maksudnya atau setidaknya ajaran-ajaran dari kiai dan ustadz melekat di dalam itu. Jadi saya kira dalam kasus tertentu adanya lembaga keagamaan itu hasil kompromi politik gitu. Berusaha untuk menghadirkan representasi di sana. Untuk karena kekuatan harus bagaimanapun kekuatan tidak boleh dibiarkan berada di luar kekuasaan. Kekuasaan menganggapnya sebagai kantung massa kan. Kantung massa dalam elektoral, tapi dalam sehari-hari itu kekuatan yang kalau dia ada di luar dia akan menggerogoti kekuasaan, yang kalau ada di dalam dia akan melegitimasi kekuasaan.
Aduh. Ya, saya bicara dalam dilematis konteks juga realis ya. Betul dalam konteks dilematis realis juga. gitu. Jadi hasil komprominya begitu, bukan saya membela harus ada lembaga keagamaan, bahkan jangankan keagamaan, tiba-tiba besok lusa ada lembaga apa, ada organisasi apa. Kebanyakan dari kita hasilnya adalah hasil kompromi. Kita harus disclaimer dulu bahwa ini bukan membahas agama ini bukan membahas institusi agama. Betul. Institusi agama bukan agama. Betul. Gitu. Karena orang yang menganggap institusi agama bukan adalah agama, dia fallacy of false representation gitu. Iya, ya betul. Oke. Berarti dia harus dikendalikan memang. Dalam logika kekuasaan dia harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Maunya kekuasaan harus ditarik masuk. Harus ditarik masuk. Siapapun yang tiba-tiba memiliki kekuatan besar, itu pilihannya cuma dua, di luar atau di dalam. Sebisa mungkin kekuasaan akan menariknya ke dalam. Berarti ketika kalau institusi agama bersepakat untuk masuk ke dalam, dia bersepakat menjadi orang kotor. Enggak dong. Dia bersepakat untuk masuk dalam kondisi yang kotor. Masuk dalam kondisi yang kotor gitu. Dan dia percaya diri bahwa dia bisa membenahi kondisi yang kotor itu. Saya yang nggak percaya dia. Nah itu yang pada akhirnya kita harus uji ulang. Betul. Hari ini apakah tindakan atau apakah representasi dari kaum agamawan itu memang mampu membersihkan ruang kotor itu? Kalau enggak, ya berarti sama aja. Oke. Nah, pertanyaan terakhir saya, Kang. Harapannya Kang Lutfi sebagai akademisi politik berangkat dari bagaimana kondisi politik hari ini dan apakah mimpi kita untuk Indonesia Emas 2045 benar-benar emas atau menjadi sebuah kecemasan baru? Ini kan masalahnya pertanyaannya jadi sangat spesifik ya. Saya punya harapan, tetapi ketika dimasukkan apakah kita akan mencapai Indonesia Emas, karena gini, saya jadi mikir ulang. Saya justru berpikir begini, kalau kita bersantai hari ini, kecemasannya di belakang. Mending kita cemaskan sekarang, supaya masalahnya definisi Indonesia Emas kan juga definisi dari pemerintah. Betul. Gitu. Jadi definisi yang lahir dari kuasa. Betul, makanya saya punya harapan. Tapi harapan saya adalah bagaimanapun kekuatan antara masyarakat dan elit itu harus berimbang. Harus berimbang. Entah itu dalam cara organisasi, dalam cara media sosial, dalam cara apapun, saya akan sangat concern di bagian itu. Ketika tidak lagi seimbang gitu, nah itu bahaya-bahaya akan muncul gitu. Jadi apakah Indonesia akan maju di masa depan dan sebagainya, itu tergantung bagaimana kita menyeimbangkan kekuasaan. Karena saya nggak mau terjebak pada oposisi biner antara membela yang mana gitu. Tapi yang harapan saya adalah kita mencapai keseimbangannya. Setelah keseimbangan itu terjadi, urusan pemerintah memajukan, urusan masyarakat adalah untuk percaya pada pemerintah. Kalau keseimbangannya terjadi. Syarat pertamanya keseimbangan. Kang, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya. Itu diskusi kita hari ini, dan sampai ketemu di kecemasan berikutnya. Oh iya, cemas ya.